Pemirsa, fenomena banjir yang terjadi akhir-akhir ini di Tiongkok menjadi perhatian dunia. Peneliti senior di Chinese Academy of Meteorological Sciences, Sun Shao, menyoroti bahwa perubahan iklim global meningkatkan kemungkinan dan intensitas peristiwa cuaca ekstrim di Tiongkok. Peneliti Sun Shao menjelaskan, ada konsensus ilmiah bahwa perubahan iklim global meningkatkan kemungkinan dan intensitas kejadian cuaca ekstrim. Itu berarti banjir yang terjadi di Tiongkok kemungkinan merupakan serangkaian cuaca ekstrim yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Sun Shao lantas mendorong adanya analisis data iklim jangka panjang dan studi komprehensif agar lebih memahami pengaruh spesifik dari pemanasan global di Tiongkok. Kita pun bertanya-tanya, apakah benar terjadi perubahan iklim di Tiongkok? Dan seperti apa upaya Tiongkok mengatasi hal tersebut? Pemirsa, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Fenomena banjir di Tiongkok kemungkinan merupakan dampak dari perubahan iklim yang kini telah menjadi permasalahan serius yang juga tengah dihadapi dunia. Sehingga bisa dikatakan bahwa dampak ini ditimbulkan oleh pemanasan global. Pemanasan global telah menyebabkan naiknya tinggi muka air laut akibat melelehnya es di kutub planet bumi. Penelitian ilmiah menunjukkan permukaan air laut naik hingga 3,2 cm per tahun yang dapat mengakibatkan erosi, banjir, dan kontaminasi garam pada tanah pertanian. Kenaikan permukaan air laut dikhawatirkan berdampak pada hilangnya habitat sebagian besar spesies, baik di laut maupun di darat, seperti ikan tambak, unggas, dan tanaman budidaya. Ujung-ujungnya, produktivitas pertanian dan perikanan akan turun dan menyebabkan kelangkaan pangan. Ini tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, serta kegiatan alih guna lahan. Semua aktivitas manusia ini menghasilkan gas rumah kaca atau GRK yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2. Itulah mengapa sebagai negara penghasil GRK terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Salah satunya adalah bencana alam berupa banjir yang saat ini tengah dihadapi oleh Tiongkok. Benar bahwa emisi gas rumah kaca Tiongkok adalah yang terbesar dari negara manapun di dunia, baik dalam hal produksi maupun konsumsi. Namun, lembaga riset dan media Carbon Brief menyebutkan bahwa secara akumulasi, Amerika Serikat tetap juara dalam membuang karbon ke atmosfer, karena secara historis, negara-negara Amerika Utara dan Eropa sudah lebih dulu membakar fosil demi memajukan industrinya. Dan diketahui sejak tahun 1850, mereka sudah berkontribusi terhadap 20% total karbon dunia. Sedangkan Tiongkok hanya 11%, kemudian Rusia 7%, Brasil 5%, dan Indonesia 4%. Di samping itu, Tiongkok dan negara-negara besar lainnya seperti India, Brasil, dan Indonesia punya populasi yang sangat banyak. Itu berarti emisi karbon per kapita mereka tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan dunia industri di barat. Nah, keempat negara tadi yakni Tiongkok, India, Brasil, dan Indonesia memberi makan bagi sekitar 42% populasi dunia. Namun, akumulasi karbon mereka sejak 1850 hanya 23%, sedangkan Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Inggris Raya, Jepang, dan Kanada yang jumlah populasinya hanya 10% dari seluruh warga dunia, sudah menghasilkan emisi sampai 39%. Kendati demikian, Tiongkok tetap berjanji bahwa emisi karbonnya akan berada di puncaknya sebelum tahun 2030 dan akan mencapai netralitas karbon sebelum tahun 2060. Keputusan tersebut tentu merupakan pengorbanan ekonomi yang luar biasa besar. Ya, pengorbanan besar, karena Tiongkok yang masih gencar-gencarnya membangun ekonomi
harus berkorban mengerem pembangunan demi meredam kerusakan iklim dan lingkungan. Situasi ini tentu tidak bisa disamakan dengan Amerika Serikat atau negara-negara Eropa yang secara ekonomi dan industri sudah lebih dulu mapan. Nah, untuk membuktikan janji dan komitmennya itu, Tiongkok akhirnya mulai serius mengurangi penggunaan batu bara, di mana sepanjang paruh pertama tahun 2021, Tiongkok tidak lagi membuka keran investasi baru untuk pembangkit listrik batu bara atau pertambangan batu bara di luar negeri. Investasi energi untuk asing diarahkan pada industri gas 37%, minyak 30%, dan hidrolistrik 28%. Di samping itu, Tiongkok juga punya catatan mengesankan dalam penggunaan energi terbarukan. Pada tahun 2020, Tiongkok menawarkan kapasitas tenaga surya terbesar di dunia, yakni 253 gigawatt, bahkan diperkirakan menembus 300 gigawatt tahun ini. Kapasitas itu jauh lebih tinggi daripada milik Uni Eropa yang berada di kisaran 151 gigawatt. Tiongkok juga menjadi penyedia terbesar sel surya dan dioda pemancar cahaya. Ekspor dari Tiongkok mendominasi dunia sebesar 41%, diikuti Malaysia 10% dan Jepang 6%. Pasar terbesarnya ada di Amerika Serikat, di mana sebanyak 59% komponen panel surya Amerika diimpor dari pabrik-pabrik milik Tiongkok di Asia Tenggara. Tiongkok juga gencar mendorong pemakaian turbin atau pembangkit listrik tenaga angin. Pertumbuhan kapasitas daya listriknya sangat pesat, di mana Tiongkok membangun instalasi yang mampu menghasilkan lebih dari separuh kapasitas listrik dari turbin dunia. Pada tahun 2020, pertumbuhan turbin Tiongkok juga ternyata didominasi untuk pemakaian dalam negeri hingga mencapai 58 gigawatt, melebihi pertumbuhan daya listrik tenaga angin yang dihasilkan dunia pada tahun 2019. Di samping itu, Tiongkok masih pula membangun bendungan besar dan mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga air. Teknologi bendungan memang dikritik karena berisiko bagi pertanian dan perikanan. Namun, ia tetap dipandang sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara atau impor minyak dan gas alam. Tiongkok juga telah menyelesaikan pembangunan 2 unit perangkat untuk bendungan terbesar kedua di dunia, yaitu Baihatan Dam di Sungai Changsha, anak dari Sungai Yangtze. Rencananya, mereka akan membangun 16 unit perangkat yang masing-masing bisa menghasilkan 1 juta kilowatt energi listrik. Rekor bendungan terbesar sudah Tiongkok ciptakan sendiri pada tahun 2003 silam, yaitu Three Gorges Dam dengan kapasitas 22,5 gigawatt energi listrik. Singkatnya, Tiongkok adalah pionir dalam beragam sumber energi terbarukan. Dan hasilnya, Tiongkok sukses menekan penggunaan sumber energi bahan bakar fosil hingga kurang dari 50% dari total kapasitas pembangkit listrik terpasangnya. Artinya, sumber tenaga bahan bakar non-fosil seperti tenaga angin dan tenaga surya menyumbang 50,9% dari total kapasitas terpasang. Hal itu menandai penyelesaian awal target pemerintah yang telah diusulkan pada tahun 2021, di mana kapasitas energi terbarukan harus melebihi kapasitas bahan bakar fosil pada tahun 2025 untuk memenuhi target emisi karbon puncak sebelum tahun 2030. Dari data yang telah dipaparkan tadi, nampak jelaslah sejauh mana upaya Tiongkok dalam pengurangan emisi karbon demi kelangsungan ekosistem global maupun kualitas hidup masyarakat dan dunia. Dari data-data tadi, kita juga bisa menilai bahwa ternyata selama ini negara maju seperti Amerika Serikat dan Barat masih menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Dan secara akumulatif, Amerika Serikat tetap juara dalam membuang karbon ke atmosfer, bukan Tiongkok. Bisa dikatakan, Amerika Serikat dan Barat masih merupakan penyebab utama dari serangkaian dampak bencana alam yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, sehingga merekalah yang seharusnya memainkan peran lebih dominan dalam mengatasi fenomena pemanasan global tersebut, bukan malah ego dengan menarik diri dari Perjanjian Paris tahun 2015 oleh Presiden Donald Trump kala itu.
Nah pemirsa, tanpa harus menyalahkan siapa-siapa, dunia saat ini seharusnya bekerja sama dalam mengatasi dampak dari perubahan iklim yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Kita berharap masalah pemanasan global dapat segera diatasi demi kelestarian lingkungan dan masa depan anak cucu kita. Demikian Jurnal Barata, saya Endro dan tim redaksi Barata Online City Loving and Living mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.